Adalah orang yang harus kita hargai, harus kita hormati, termasuk dalam hal bicara. Lemah lembut, tidak boleh lantang. Tapi ada satu orang yang selalu berbicara Bapak dengan di hadapan presiden dengan lantang. Siapa itu? Pemimpin upacara. Dia pasti bilang, lapor. Tidak pernah lapor Pak, hari ini upacara siap. Tidak. Dengan lantang, dengan tegas. Karena pemimpin itu mencerminkan pasukannya. Oleh karena itu siapapun yang bertugas menjadi pemimpin pasukan, pemimpin upacara, maka berlatih untuk bersikap tegas dan lantang. Karena itu yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin. Tegas, lantang bersuara, karena mewakili pasukan. Jadi itu mungkin saran Bapak yang pertama terkait dengan pelaksanaan upacara. Yang kedua, minggu depan juga sudah disiapkan tim teknis lagu ya. Di-download dulu di laptop, nanti ada operatornya, sehingga ketika lagu Indonesia Raya, kemudian mengeningkan cipta dan lagu wajib nanti menggunakan audio. Untuk pagi ini hanya Indonesia Raya, nanti untuk lagu wajib di sana aja ya, di sana aja karena audionya tidak siap. Nah, harus sekalian, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan upaya sekolah yang nanti akan dilaksanakan dalam membina karakter siswa yang mencintai lingkungannya. Di garis bawah ya, siswa yang mencintai lingkungannya. Lingkungan yang kamu hadapi itu kan ada dua, lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah, termasuk di rumah. Apa yang kamu lakukan di rumah biasanya juga tercermin pada perilaku kamu di sekolah, atau begitu juga sebaliknya. Apa yang kamu lakukan di sekolah tercermin pada perilaku di rumah. Ketika mengamati teman sekelasmu, kamu pasti melihat berbagai perilaku temanmu terhadap kebersihan. Ada yang merasa nyaman ketika kelasmu kotor, lah, gitu ya. Ada yang tidak nyaman ketika kelas kotor, maka meskipun bukan piket, dia selalu menyapu, berusaha membersihkan. Nah, upaya sekolah agar kamu terbiasa untuk bersama-sama menjaga lingkungan, minimal lingkungan kelas, itu maka dibuatlah piket. Jadi membuat piket itu sebenarnya tidak hanya berbagi tugas kamu membersihkan kelas, tetapi juga upaya kami memaksa kalian untuk berpartisipasi dalam membersihkan kelas. Mungkin di antara kalian yang selama hidupnya di rumahnya tidak pernah nyapu. Cung, angkat tangan yang di rumahnya tidak pernah nyapu. Ada tidak? Karena memang tidak dipaksa oleh bapak ibunya. Selalaki ya. Oleh karena itulah maka bagi kalian yang sudah dibagi tugas piketnya, tolong laksanakan itu supaya kamu terbiasa berpartisipasi, merasa bahwa kelas itu milikmu. Jadi harus kita jaga bersama-sama. Tapi yang belum kelihatan sama sekali bagi Bapak adalah rasa memiliki kalian terhadap lingkungan di luar kelas. Misalkan kelas 9A, B, C, di depannya ada taman kecil itu. Kelas 9A, B, C dulu gitu. Jarang saya lihat membersihkan taman gitu. Jadi yang membersihkannya tetap Pak Santiman, Pak Budi gitu ya, Pak Padli. Kamu paling
membersihkan ketika ada sampah di taman itu ketika Bapak suruh, Bapak Ibu guru suruh gitu. Karena kamu belum merasa bahwa taman itu adalah taman milikmu gitu ya. Oleh karena itulah maka kami merencanakan untuk membiasakan kamu mencintai lingkungan dengan nanti akan melaksanakan kegiatan proyek peningkatan profil pelajar Pancasila berupa pembuatan taman kelas. Jadi nanti setiap hari Kamis ya Pak, setiap hari Kamis kita akan melaksanakan proyek itu, mulai dari perencanaan, kemudian pembuatan dan pemeliharaan taman, dan nanti terakhir perlombaan. Jadi taman kelas mana yang paling bagus, yang paling rapi, yang paling dipelihara, itu nanti yang akan menjadi juara. Karena tujuan intinya adalah karakter siswa yang mencintai lingkungannya, maka yang kita nilai itu adalah prosesnya. Bagaimana kamu menunjukkan kecintaan terhadap lingkungan itu, termasuk nanti pada taman yang kamu buat. Nah, oleh karena itu mohon diperhatikan betul, mulai hari ini sekolah ini milik kita bersama. Tanggung jawab pemeliharaannya kita kapling-kapling. Kelas 7A berarti sementara di sini ya, nanti bulan depan pindah ke kelas itu. Maka lingkungan di kelas 7A, di sekitar 7A itu tanggung jawab 7A, termasuk nanti taman 7A. 7B juga sama, kelas lain juga sama. Diharapkan 3 tahun kamu di sini, maka kamu menjadi siswa yang memiliki karakter itu, mencintai lingkungan, sehingga tidak suka kalau lingkungan kotor, tidak suka kalau lingkungan tidak rapi, inginnya lingkungannya nyaman, asri, enak dipandang mata, sehingga kamu bisa betah di lingkungan itu. Mudah-mudahan upaya kita melalui P5 pembuatan taman ini bisa berhasil. Kalau berhasil, insya Allah nanti sekolah kita akan jadi lebih baik. Tentu saja kalau Bapak inginnya supaya perbandingan, kamu pergi ke taman-taman yang bagus gitu ya. Jadi sebelum membuat taman itu, kita pergi ke taman mana, misalnya yang dekat Taman Cianjere, taman yang di Bandung, di Lembang gitu ya. Kalau tidak bisa, ya kita perginya virtual saja, nonton melalui YouTube tentang video-video itu. Jadi nanti kita mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan, pemeliharaan. Tapi ujung-ujungnya adalah bahwa kalian memiliki jiwa yang mencintai kebersihan. Lu biasanya di rumah cara bersih, yuk mulai sekarang. Minimal bersihan kamarmu. Jangan mengandalkan ibumu untuk nyapu, kamu sapu. Saya kira itu aja, terima kasih. Mohon maaf jika ada kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.